Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara selanjutnya atau praktek selanjutnya untuk mendalami daripada diri sebenar-benar diri. Nah, di situ kita pernah jelaskan ada melalui man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, ada yang lewat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan ada yang lewat jalan-jalan yang lainnya. Jadi semua sebenarnya para ulama, para ahlullah ya, sebenarnya mengambil daripada hadis qudsi untuk bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu terwujud. Jadi itu dimulai daripada hadis qudsi yang mengatakan di dalam rongga anak Adam, rongga itu ada kolbu. Di dalam kolbu itu ada fuad. Di dalam fuad ada sagofa. Di dalam sagofa ada lubun. Di dalam lubun ada sir. Di dalam sir itulah aku. Nah, lalu dengan metode seperti itu dia mulai masuk ya. Dia lalu masuk ke dalam dirinya, menyelami daripada dirinya. Oh, di dalam dada saya ini ada kolbu. Oh, di dalamnya lagi ada fuad. Di dalam fuad ada sagofa. Di dalam sagofa ada lubun. Nah, dia kemudian membuat metode ya yang kita kenal dengan 7 lataif. Nah, itu sebenarnya 7 pintu atau 7 titik kedudukan untuk bagaimana membersihkan dulu. Setelah membersihkan baru diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik, sehingga nanti nampaklah tajalli itu sendiri dengan sendirinya. Nah, ada yang metode seperti itu. Ada juga yang melalui metode 7 sifat. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi dia betul-betul dengan metode itu dia menafikan sifat dirinya yang pernah dia akui selama ini, dia kembalikan kepada Allah. Karena dia mengetahui bahwa 7 sifat ma'ani tersebut yang selalu merasa dia pakai, dia kembalikan kepada sifat Allah. Jadi sehingga amaliyahnya la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Dia kembalikan semua kepada Allah, leburkan semua kepada sifat Allah, bahwa yang berkuasa, yang berkehendak, yang tahu, yang hidup, yang mendengar, melihat, dan berkata-kata, itu semua adalah sifat Allah. Nah, itulah sifat Allah. Mana sifat Allah? Itulah ruh. Ada yang seperti itu. Ada juga melalui metode dipersingkat lagi. Dari 7 tadi dipersingkat menjadi 4. Jadi tubuh, diri komponen ini ada 4. Tubuh, di balik tubuh ada hati, di balik hati ada nyawa, di balik nyawa ada rahasia, di balik rahasia itu aku. Jadi 4 dilewati baru ke aku. Itu ada yang seperti itu. Jadi dia betul-betul mengamalkan, masuk menyelam kepada dirinya. Di balik tubuh saya ini ada, oh ini jantung. Jadi geraknya tubuh ini dimulai dengan tafakkur. Geraknya tubuh ini, oh dengan ini, dengan jantung, dengan kolbu ini. Karena kalau tidak ada kolbu, tidak bisa bergerak. Karena ini pemompa ya. Jantung ini adalah pemompa darah. Oh, tapi jantung ini ternyata masih ada lagi di atasnya, di dalamnya. Oh, kalau tidak ada nafas atau nyawa naik turun ini, nah coba kita tutup, bahkan ini tidak akan bisa berfungsi. Jantung sanubari ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada nafas. Oh, ternyata ke dalam lagi, kalau tidak ada sir yang menggerakkan nafas atau nur ilahi, maka tidak akan bisa naik turun itu nafas. Tidak bisa. Kalau tidak ada sir di balik nyawa itu yang mengendalikan, itu adalah sir. Oh, ternyata di balik sir itu adalah aku. Aku yang sebenarnya yang kun hizat itu. Masya Allah. Baru dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan dengan merasakan betul-betul, merenungi itu semua. Oh ya, masuk dia ke dalam. Di balik tubuh ada hati, di balik hati ada nyawa, di balik nyawa ada rahasia, di balik rahasia itulah aku.
Nah, begitu berjalan dia. Jadi kemudian ada juga yang menyingkat menjadi dua bagian. Oh, diri kita ini ada jasmani, ada ruhani. Oh, jasmani ini dari dia renungkan, dia tafakkuri. Oh, jasmani ini dari air mani. Oke, air mani dari saripati makanan. Oh, saripati makanan daripada tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya daripada tanah. Nah, itu kalau diruntut ke air maninya. Tapi sebenarnya itu air mani itu daripada bapak. Jadi campurannya daripada saripati makanan itu dari hewan tumbuhan itu hanya sebagiannya. Tapi air mani yang sungguhnya itu daripada ubun-ubun bapak. Nah, ubun-ubun bapak itu daripada alam malakut yang kemarin dibahas itu tadi. Nafs, si jiwa itu yang memadat campur dengan ini menjadi air mani. Oh, berarti saya ini dari bapak saya. Bapaknya lagi dari bapaknya sampai Nabi Adam. Nah, Nabi Adam dari Homo sapien, begitu. Setelah Homo sapien Meganthropus, baru Pithecanthropus. Itu salah. Itu lain, itu teori yang tidak bisa kita terima. Karena kita bukan nenek moyangnya, itu bukan evolusi begitu. Itu menurut kita ya. Kalau menurut di luar silakan saja. Kalau mau percaya silakan saja. Perbedaan di antara kita bukan saling menyalahkan, tapi ini keyakinan saya begitu. Ini keyakinan saya, tidak percaya dengan monyet. Artinya saya tidak percaya nenek moyang saya adalah Homo sapien. Semua memiliki hak untuk memilih. Tidak perlu sama. Oke? Tegaskan pendirian. Saya satu ya satu, tidak boleh dikacau lagi. Kalau kau mengacau keyakinanku, nah itu kamu salah berarti. Nah, ini keyakinan kita. Bukan berarti kita menegaskan harus paksa orang ikutin, tidak. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tidak ada paksaan di dalam ad-din itu, tidak ada paksaan. Dalam pendapat apapun tidak ada paksaan. Cuma kalau berbeda pendapat, mau dibantah silakan, tidak dibantah juga silakan. Ikut silakan, tidak ikut silakan. Begitu saja. Nah, kita lanjut. Jadi daripada Nabi Adam kembali lagi ke tanah. Tanah dari air, air daripada angin, angin daripada api, api dari Nur Muhammad dari Nur Zat, Zat daripada aku juga. Cuma terhenti di Nur Muhammad supaya nanti amal ma'rifatnya menyaksikan Nur Muhammad yang zohir ini, yang zohir ini di betul-betul disuhutkan bahwa yang zohir ini semuanya ini dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Tuh Nur Muhammad ini bukan angin loh ya. Ini. Nur Muhammad di luar di dalam itu Nur Muhammad. Jadi yang kasar-kasar ini tidak dipandang lagi. Memang secara syariat dipandang, tapi secara suhud batinnya, secara di dalam amal ma'rifatnya, pandanglah ini semua yang berbentuk ini, yang bisa dipegang ini, itu dari Nur Muhammad. Pandang semua itu, yang berbentukkah, yang tidak berbentukkah, itu semua Nur Muhammad. Nah, baru di balik jasad ini itu ada ruh. Nah, ruh yang mana kita lihat? Karena ada 9 ruh tingkatan. Ruh langsung yang ruh sultannya, langsung ruh sucinya, langsung zat mutlaknya, nur ilahiyah. Nur ilahiyah dari aku yang kunhizat itu. Jadi langsung jasad kita dari Nur Muhammad, otomatis alam semesta dengan jasad kita ini kan satu ya, mikrokosmos dengan makrokosmos ya. Jagat besar, jagat kecil. Jadi kalau ini yang dari Nur Muhammad, sama juga alam semesta dari Nur Muhammad. Nah, yang dibalik alam semesta itu, nah dibalik ini jasad kita ini dari Nur Ilahiyah langsung, Zatul Mutlak. Maka batin Zatul Mutlak, Nur Ilahi, nah Zohir Nur Muhammad. Begitu. Jadi maksudnya begini,
Yang zohir ini sebenarnya, yang zohir ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak ada bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari wujud Nur Muhammad. Jadi pandang-pandanglah ini, pandang-pandanglah yang wujud majazi, wujud bayangan ini, itu tidak lain Nur Muhammad. Geraknya Nur Muhammad, kuasanya Nur Muhammad, kehendaknya Nur Muhammad. Yang mengetahui alimnya Nur Muhammad. Hidupnya Nur Muhammad, pendengarannya Nur Muhammad, penglihatannya Nur Muhammad, pembicaraannya Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad? Ruh. Ruh apa? Ruh idhofi. Idhofi itu apa? Penggabungan dua kalimat menjadi satu. Ahmad, Allah Muhammad. Ahmad Rasulullah. Tuh, pandanglah. Maka prakteknya ketika sudah paham itu, yang memandang Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang yang berkalam Rasulullah, yang berkuasa Rasulullah, yang tahu Rasulullah. Kalau anti dengan kata Rasulullah, yang bergerak ruh, yang melihat ruh, yang mendengar ruh, yang berkata-kata ruh, yang berkuasa ruh, yang berkehendak ruh, yang tahu ruh. Kalau kita anti dengan kata-kata Rasulullah hakikat ruh. Oke? Nah, kalau sudah mengetahui, mengamalkan itu, yang bergerak ruh, yang anu ruh, yang apa semuanya ruh, yang berkuasa ruh, semuanya yang berkalam ruh, bertubuhkanlah ruh. Jangan bertubuhkan jasad. Kalau sudah merasakan itu dilatih, Pak, dilatih, dirasakan betul-betul. Bertubuhkanlah ruhani itu, bertubuhkanlah Rasulullah. Kalau sudah bertubuhkan Rasulullah, tidak lagi memandang jasad, tidak lagi memandang alam semesta, hancur lebur, sudah kiamat. Tidak ada lagi istilah memandang alam semesta, kan memandang ini, tidak, tapi memandang Rasulullah, yang memandang juga Rasulullah. Kalau sudah diri zohirnya bertubuh Rasulullah, naik lagi, atau menyelam lagi ke dalam. Apa di balik Rasulullah? Siapa di balik Rasulullah? Sir Allah, Sirullah, Nurullah. Nurullah ini tidak lain daripada aku, kata Allah. Jadi bertubuhkanlah Nur Allah, bertubuhkanlah Zatul Mutlak. Itu sama, tidak lain dengan bertubuhkan Allah. Tuh, bertubuhkanlah Zat Mutlak. Maka ketika sudah bertubuhkan Zat Mutlak, bertubuhkan Maharuang, bertubuhkan Nur Ilahiyah, maka itulah sama dengan bertubuhkan aku Rabbul Izzati. Artinya berdiri dengan Maharuang, berdiri dengan Zat Allah, berdiri dengan Nurullah. Itu yang betul. Baru Nurullah itu sendiri atau Zat Mutlak itu sendiri yang menyaksikan ruh melihat. Zat itu yang menyaksikan ruh mendengar. Zat itu menyaksikan ruh yang berkalam. Zat itu yang menyaksikan ruh yang berkuasa. Zat itu yang menyaksikan ruh yang berkehendak. Oke. Kalau ke Nur Muhammad atau Rasulullah begini, zat itu memandang atau menyaksikan Rasulullah melihat. Jadi melihat yang melihat itu bukan melihat, tapi memandang yang melihat. Siapa yang melihat? Rasulullah. Oke. Jadi kita duduknya, akunya kita itu lebur kepada akunya zat. Jadi akunya zat itu memandang kepada Rasulullah yang melihat, memandang kepada Rasulullah yang mendengar, memandang kepada Rasulullah yang berkalam, memandang kepada Rasulullah yang tahu, yang pintar, cerdas, fatona, memandang kepada Rasulullah yang hidup, memandang kepada Rasulullah yang berkuasa, berkehendak. Nah itu duduklah di situ. Jadi kemana-mana, kalau ke diri kan begitu, pandang ini Rasulullah, pandang Rasulullah, pandang ruh, ruh bergerak ini. Jadi kalau otomatis kalau sudah bertubuhkan ruh tadi, oke, bertubuhkan ruh, bukan lagi bertubuhkan jasad, bukan lagi bertubuhkan Adam, dia sudah bertubuhkan Nur Muhammad atau bertubuhkan ruh.
maka yang melihat itu ruh, yang mendengar itu ruh, yang berbicara itu ruh. Sudah, yang gerak diam itu ruh. Bukan lagi kita memandang alam semesta yang bentuk-bentuk ini, labaga, labeleng. Kau masuknya rahmat beleng. Ini rahmat beleng. Begitu, barulah amal ma'rifat, betul-betul ini di dalam loh. Di dalam loh ya. Di dalam. Oke. Nah, jadi ketika dia sedang menyaksikan sesuatu apapun itu langsung nur Muhammad. Langsung nur Muhammad, langsung nur Muhammad. Zahir batin kan nur Muhammad. Nah, baru nanti ke dalam lagi, saksikanlah maha ruang kemana-mana. Baru setelah menyaksikan maha ruang kemana-mana, barulah bertubuhkan maha ruang. Kalau sudah bertubuhkan maha ruang, bertubuhkan nur ilahi, nah, kembalilah kepada nur Muhammad tadi. Kalau sudah bertubuhkan maha ruang, kembali ke nur Muhammad. Kembali penyaksimu itu menyaksikan nur Muhammad, bukan lagi kamu. Kembalinya itu sudah bertajalli. Pandangannya itu sudah bertajalli. Jadi yang memandang itu adalah Allah. Allah memandang kepada dirinya sendiri. Allah memandang sifatnya yang melihat. Allah memandang sifatnya mendengar. Allah memandang sifatnya yang berkalam. Allah Ta'ala sendiri memandang dirinya, sehingga terjadilah Allah Ta'ala sendiri yang menyembah dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang bersolawat kepada dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya segala-galanya. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan af'alnya. Allah Ta'ala sendiri menyaksikan asmanya. Allah Ta'ala sendiri menyaksikan sifatnya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyaksikan zatnya. Jadi begitu. Aku itu yang sebenarnya Allah Ta'ala itu aku. Aku itu yang Allah Ta'ala itu. Itu sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu aku. Bukan aku saya, Rabbul Izzati itu loh, kun hizat. Jangan dipotong-potong ini video. Ya, jadi mungkin seperti itu, seperti biasa. Yang kemarin-kemarin sedikit-sedikit sebenarnya sudah ada praktek, tinggal di ini kan saja. Jadi jangan teori terus, jangan terlalu banyak ini juga berdiskusi tentang ma'rifat, karena begini, bos. Ilmu ma'rifat ini di dalam rahasia. Kecuali kita mau belajar sama-sama untuk mengulang-ulang, tidak masalah. Kalau diperdebatkan ataupun diskusi pun sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu ma'rifat ini bukan basul masail. Tahu basul masail? Oh, menurut saya, pendapat saya begini. Oh, begini. Baru tidak perlu lagi. Kalau sudah mengetahui menyaksikan sir, diam saja. Tidak usah dibahas sir. Zat itu, sir itu saja tidak bisa dibahas. Jangankan sir, ruh saja itu, ruh semesta alam atau nur Muhammad itu tidak bisa dibahas. Kalau sudah mengetahui, dirasakan saja. Kalau sir itu disadari, apalagi yang aku yang sebenarnya itu tadi, kun hizat itu mau dibahas, oh tidak bisa. Ini sampai sifat saja itu sebenarnya. Cuma ketika sudah mengetahui sifat, di dalam sifat itu adalah zat, sir namanya, disirkan. Di balik sifat itu adalah sir, di balik nyawa itu ada sir. Nah, maka disitulah stop pembicaraan, karena sir itu tidak bisa dihayal-hayalkan. Tidak bisa. Hanya bisa disadari. Itu sir. Nah, seperti itu. Jadi bukan basul masail. Bukan seperti bab fikih. Mau diinikan, menurut saya begini. Kecuali ada tugas untuk menyampaikan makom kerasulan, itu sampaikanlah. Tapi kalau tidak ada tugas, mending diam. Iya. Ataupun untuk menyampaikan itu yang betul-betul dalam forumnya, betul-betul sama-sama mau belajar ataupun muzakarah tukar. Ya, kalau diperdebatkan atau didiskusikan itu ilmu ma'rifat bukan. Kalau mau diskusi debat itu di ilmu fikih. Ilmu fikih atau ilmu kalam itu. Di situ tempatnya debat itu. Ilmu kalam. Ini bukan ilmu kalam, Pak. Ini ilmu sir. Ilmu kesadaran, ilmu rasa yang tidak berasa. Jadi masuk di dalam bab tasawuf. Bab tasawuf itu amal ma'rifat, bukan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu gampang sebenarnya. Jadi amal ma'rifat itu perlu dengan tazkiyatun nafs, perlu dengan mujahadah, riyadhah dan sebagainya, perlu dengan uzlah, perlu dengan khalwat secara sunyi, khalwat secara ramai-ramai. Itu perlu.
Nah, disinilah di amal ma'rifat ini bab tasawuf, masuklah bab tasawuf. Tarekat termasuk bab tasawuf juga. Ma'rifat. Kemudian hadiah-hadiahnya seperti zuhud, wara, kemudian macam-macamnya, banyak mahabbah dan sebagainya, itu di bab-bab tasawuf semuanya. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.